Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Entah di jam berapa pria itu terlelap saat membuka mata di pagi hari, langsung bergegas ke kamar mandi, merasakan mual-mual seperti biasanya, tidak begitu mengeluh dan sepertinya mulai akrab dengan morning sickness yang ia alami. Tetapi tetap saja Abi merasa jengah dan tak nyaman. Kapan ini akan berakhir? Apakah Ajeng juga mengalami mual seperti ini? Gumam Abi sembari mengelap mulutnya yang basah. Mas, kamu mual lagi? Tanya Vivi menyusul suaminya ke kamar mandi. Perempuan itu mencoba membantu memapah. Namun apa yang terjadi? Abi merasa semakin mual saat berdekatan dengan istrinya. Mas, kamu kenapa? Maaf Vi, tolong jangan mendekat. Aku nggak kuat. Aroma tubuhmu bikin aku tambah mual, ujarnya cukup membuat Vivi jengkel. Apaan sih? Nggak jelas banget kamu itu. Orang aku tuh udah mandi, wangi gini. Kamu memang aneh. Ini gara-gara Ajeng nih pasti. Pakai pemikat biar kamu menderita. Omel Vivi sewot sendiri. Abi tiduran sampai tubuhnya sedikit lebih nyaman, agak siangan sedikit. Seperti biasanya, pria itu merasa lebih baik. Memang terlihat cukup aneh, tetapi nyata, dan ini begitu menyiksa. Bahkan setiap pagi bagai momok menakutkan untuk Abi. Hari ini aku mau mengantar Ajeng check up kandungan. Kamu mau ikut? Tawar Abi demi menjaga perasaan istrinya. Harus banget kamu ikut. Aku malas datang ke tempat seperti itu. Kalau aku bilang jangan, apa kamu mau dengar? Tidak, aku harus memastikan sendiri anak aku sehat. Kalau kamu mau ikut, nanti biar Anto menjemputmu. Aku berangkat dari kantor. Kamu kenapa peduli banget mas sama kehamilan Ajeng? Andai aku yang bisa hamil, gumam Vivi mendadak sendu. Tolong jangan mulai, aku tidak ingin debat. Sebelumnya kita bahas ini dan kamu yang menyarankan agar aku melakukan inseminasi. Sekarang anakku sedang tumbuh dan kamu berubah pikiran. Aku masih kesal karena kamu tidak hanya menyewa rahimnya, melainkan juga menikahinya. Hanya 9 bulan saja, tidak ada yang berubah. Semua akan kembali sesuai harapan kita. Tolong jangan membuat mood aku jelek. Oke, kamu boleh pergi. Moodku juga sedang tidak baik. Aku butuh hangout. Buatlah dirimu bahagia. Aku tidak melarangnya, ujar Abi tak ambil pusing. Siang itu Abi sudah membuat jadwal kunjungan dengan Dokter Stella. Ajeng cukup berangkat saja sesuai jam yang sudah disepakati. Anto menjemputnya sampai ke rumah sakit. Hal yang selalu mendebarkan untuk Ajeng dan tentunya bagi Abi sebenarnya. Saat-saat pemeriksaan seperti ini serasa lebih dekat dengan bayi mereka. Tapi pada kenyataannya semakin membuat mata Ajeng terbuka lebar bahwa kehadirannya hanya sebagai warna dan wadah saja untuk dirinya. Ada perasaan yang entah saat membayangkan semua itu sakit lebih tepatnya. Selama pemeriksaan, Abi yang aktif bertanya-tanya. Pria itu begitu antusias dan semangat, bahkan terus tersenyum bahagia menatap hasil print USG anaknya saat perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba di perjalanan Ajeng meminta Anto untuk menghentikan mobilnya. "Berhenti Pak, saya turun di sini saja," seru Ajeng membuat Abi menatap dengan tanda tanya. "Mau kemana? Kita langsung pulang." "Mas, aku mau beli sesuatu. Tidak usah mengantar aku sampai rumah. Lagian kamu harus balik ke kantor kan?" "Aku sudah meluangkan waktuku hari ini. Apa yang kamu inginkan?" Ajeng terdiam. Beberapa hari ini dia sedang suka ngemil dan doyan makan. Bahkan cukup terasa berefek pada berat tubuhnya yang mungkin semakin berisi. "Aku pengen es krim," ujar Ajeng sedikit canggung. "Oh, biar Ante membawamu ke kedai paling baik di sini," jawab Abi tersenyum melihat muka istrinya yang imut. "Tidak perlu, minimarket saja cukup," tolak Ajeng merasa terlalu berlebihan.
Biar aku memberikan yang terbaik untuk anakku. Apa hak kamu melarangku? Tugasmu hanya mengandung, memastikan ia selalu sehat di dalam sampai melahirkan nanti, dan kamu tidak berhak apapun atas anak itu. Jelek. Sakit sebenarnya perasaan itu setiap kali Abi mengatakan demikian, tetapi pada kenyataannya begitu. Ajeng tak punya pilihan selain mengiyakan. Aku tahu, tidak perlu kamu terus mengingatkannya. Aku tidak pernah lupa, jawab Ajeng jelas lara hati. Perempuan itu pun terdiam, mengikuti kemana mobil membawanya pergi. Abi benar-benar membawa ke kedai es krim terbaik di kotanya. Mereka memesan tempat, layaknya pasangan romantis yang tengah memenuhi ngidam pasangannya. Pesanlah sesukamu, aku temani, ujar Abi dingin-dingin perhatian. Tak ingin berlarut dalam kesedihan hati yang selalu tercipta lewat kata-katanya yang terlalu dominan, membuat Ajeng memilih menikmati saja sore ini, mumpung ada waktu keluar juga. Ajeng memesan es krim mix dengan berbagai rasa. Perempuan itu menyantap dengan penuh antusias. Sudah lama sekali tidak bersantai sambil menikmati es krim seperti ini. Sejenak mengingat seseorang yang entah di mana. Ia tersenyum sendiri sambil membayangkan wajahnya yang selalu perhatian dan bersahaja. Sementara Abi duduk tepat di depan Ajeng, pria itu tengah sibuk sendiri dengan ponselnya. Terlihat beberapa kali mengambil gambar print USG itu, lalu mengirimkan pada Vivi dengan keterangan, anak kita sudah 11 minggu, sehat. Pria itu senyum-senyum sendiri membayangkan anak itu lahir nanti. Selepas mengirim pesan, tatapan Abi fokus pada seseorang di depannya. Enak, tanya pria itu tersenyum. Ajeng balas tersenyum sembari mengangguk. Sedikit belepotan di ujung bibir membuat tangan Abi gatal dan spontan mengelapnya dengan tisu. Kamu seperti anak kecil, tumpah ke sudut bibir, ujar pria itu santai. Ajeng tidak menyahut, tidak pula merasa GR. Walau sedikit baper, cepat ia benahi hatinya. Aku sudah kenyang. Bisa kita pulang sekarang, ujar perempuan itu merasa cukup. Ada yang ingin dibeli, katakan sekalian, mumpung belum sampai rumah. Kamu tidak boleh pergi tanpa alasan yang jelas. Peringat pria itu serius. Entah mengapa Ajeng merasa terpenjara, tidak bebas bergerak sama sekali. Aku butuh lingkungan sendiri. Tolong jangan terlalu ikut campur urusan privasiku. Tugasku hanya mengandung anak ini, memastikan sehat sampai ia lahir. Pahamilah, aku juga punya kehidupan. Protes Ajeng mulai tidak tahan dengan sikap Abi yang terlalu mengekang dirinya. Perempuan itu sengaja mengulang kata-kata menyakitkan yang selalu didengung-dengungkan suaminya. Semua kebutuhanmu sudah aku penuhi. Jangan banyak tingkah, apapun yang kamu lakukan dalam pantauanku. Tekan Abi tak mau tahu. Ajeng menghela nafas dalam, lama-lama benar-benar membuatnya tertekan, bukan malah rileks dan tenang seperti yang Abi harapkan. Kalau kamu pingin anak ini lebih sehat, tolong beri aku ruang dan kepercayaan. Bukan hanya makanan atau vitamin dan sejenisnya saja yang menyehatkan. Pikiran ibu dari si bayi juga sangat berpengaruh. Jangan lupakan itu, bela Ajeng atas hak dirinya. Giliran Abi yang terdiam, mencoba memahami sesuai apa yang ia mengerti. Apa yang kamu inginkan? Tanya Abi serius. Tidak membatasi geriku, aku butuh ruang gerak sendiri, ujarnya penuh harap. Kamu banyak maunya, ucap pria itu menatap dalam. Untuk pertama kalinya Ajeng membalas tatapan itu hingga keduanya bersirobok cukup lama. Hanya satu, kenapa sesulit itu? Ujar perempuan itu mengalihkan pandangan. Oke, selama tidak mengganggu pertumbuhan anak itu, aku setuju walaupun tetap dalam batasan. Terima kasih, jawabnya sedikit lega. Usai dari kedai es krim, pria itu mengantar sampai rumah.
Lagi-lagi, Abi tidak langsung pulang padahal hari sudah hampir petang, membuat Ajeng merasa diawasi. Tak mau ambil pusing, Ajeng pun memilih di kamar menyibukkan diri dengan ponselnya. Ia menuangkan semua kisah hidupnya dalam bentuk tulisan. Sedikit penghiburan menjadi wadah tempat curhat yang kadang berasa seorang diri. Cukup lama Ajeng di kamar, tak begitu peduli dengan Abi yang mungkin sudah pulang. Perempuan itu pun beranjak karena merasa lapar. Saat melewati ruang tengah, tanpa sadar menemukan pria itu masih stay di sofa dengan mata terpejam. Mungkinkah Abi ketiduran? Ajeng melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan di angka 10 malam. Ternyata pria itu belum juga pulang. Kasihan istrinya, pasti menunggu di rumah, gumam Ajeng bingung sendiri. Antara ingin membangunkan atau membiarkan saja. Kenapa juga Ajeng harus peduli? Perempuan itu pun memilih beranjak setelah mengambil cemilan, kembali ke kamar dan beristirahat mengingat sudah malam. Sementara Abi sepertinya ia lupa di mana ia berada sekarang atau bahkan merasa terlalu nyaman. Pria itu sayup membuka matanya, menguap dengan kondisi setengah mengantuk, sedikit limbung, dengan mata berat berjalan begitu saja menuju kamarnya. Seingatnya ia ketiduran setelah memeriksa laporan dari Anto. Setengah sadar berjalan pindah posisi menuju kamarnya. Tanpa ia sadari, langsung merebah begitu saja mencari kenyamanan di ranjang. Pria itu terlelap damai, mencari kehangatan.